네가 bonita 네가 Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christopher Roberts Togatorop dengan NIM 20030127, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan taksonomi dari ayam kampung jantan. Yang pertama itu ada filum atau chordata, yang kedua subfilum Vertebrata, kelas Aves, subkelas Neornithes, ordo Galliformes, genus Gallus, spesies Gallus domesticus, dan famili itu ada Phasianidae. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi eksternal yaitu Gallus domesticus. Yang pertama itu ada caput atau kepala, yang kedua ada paru, yang ketiga itu ada nostril atau lubang-lubang hidung, yang keempat ada organon visus atau kelopak mata. Organon visus ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada kelopak mata atas dan bawah yang disebut dengan superior dan interior. Dan yang kelima itu ada porus acousticus exterius, yaitu lubang telinga. Selanjutnya di sini ada cervix atau leher, dan ada trunkus atau badan, di mana dalam trunkus ini terdapat berbagai macam trunkus, yaitu ada tetriges, bulu yang menutupi badan, baru ada retriges pangkat ekor, dan ada remiges bulu pada sayap, dan ada remiges primer, remiges sekunder, dan remiges tersier. Baru ada paraterum, yaitu bulu yang menutupi bahu, dan alula, bulu-bulu kecil yang berada pada sayap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior. Yang pertama itu ada humerus atau tulang lengan atas, yang kedua ada radius atau tulang pengupil, yang ketiga ada ulna, tulang hasta, yang keempat ada oska carpalia atau tulang pergelangan tangan, yang kelima itu ada carpometacarpus atau tulang telapak tangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada os femur atau tulang paha yang panjang, dan ada patella atau tulang lutut, dan ada tibia tarsus atau persatuan antara tulang persendirian antara femur dan erus, dan ada fibula atau pendek dan kecil menempel pada tubuh tarsus, dan ada lima tarsus metatarsus, yaitu persatuan antar tulang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Yang pertama itu ada bulu plumae. Di dalam bulu plumae ini terdapat 3 bagian, yaitu ada kalamus atau tangkai-tangkai bulu, dan ada rasis atau lanjutan dari kalamus, dan ada vexillum atau bendera-bendera yang terdapat di bagian kiri kanan rasis. Baru selanjutnya ada plumulae, dan ada filoplumae. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi internal yang telah dibedah. Yang pertama itu ada cot atau jantung, yang kedua ada hepat atau hati, yang ketiga ada ginjal, yang keempat ada vesicophalea atau kantong empedu, yang kelima ada duodenum, dan yang keenam ada pankreas. Menjelaskan tentang sistem nervosum, yaitu yang pertama itu ada cerebrum, kedua cerebellum, dan yang ketiga ada medulla oblongata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem respiratorius. Yang pertama itu udara masuk ke nares externus, baru kemudian ke nares internus, baru menuju ke faring, menuju ke laring, dan ke bronkus. Di bronkus memiliki percabangan, yaitu bronkus sinister dan dexter, dan kemudian menuju ke
pulmo. Pulmo memiliki dua percabangan yaitu pulmo, sinister, dan dexter. Saya akan menjelaskan sistem digostoria. Yang pertama itu makanan masuk ke dalam rektrum. Di dalam rektrum ada glandula saliva yang menghasilkan enzim alfa amilase yang dimana menjadi tempat pertama kali karbohidrat dicerna tetapi dalam konsentrasi rendah. Terus makanan menuju ke esofagus. Terus makanan menuju ke tembolok, dimana tembolok berfungsi untuk menghaluskan makanan. Terus makanan menuju ke proventiculus, dimana pencernaan pertama kali dicerna karena dalam proventiculus ada HCl. Terus makanan menuju ke gizat. Di dalam makanan dilumatkan menjadi pasta dengan batuan grit dan otot. Baru selanjutnya makanan menuju ke duodenum, di mana terdapat lemak pertama kali dicerna karena ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan garam empedu lewat empedu. Baru ada makanan menuju ke jejunum atau ileum, di mana penyerapan cari-cari makanan yang menuju ke hati. Selanjutnya makanan menuju ke hati, di mana hati dapat terjadi metabolisme atau karbohidrat. Makanan menuju seka, di mana seka itu berfungsi untuk mencerna serat-serat kasar. Dan makanan menuju ke rektum, di mana tempat terjadinya penghalusan sisa-sisa makanan dan penyerapan air. Dan selanjutnya menuju ke kloaka. Kloaka ini tempat keluarnya feses. Adapun organ tambahan yaitu hepar atau hati dan vesicophilia kantong empedu. Saya akan menjelaskan sistem urinaria. Yang pertama itu ada ginjal kanan dan kiri. Baru yang kedua ada ureter sebagai saluran urin dari ginjal. Baru yang ketiga ada vesika urinaria, yaitu tempat penampungan urin, kloaka. Saya akan menjelaskan tentang sistem urogenitalia. Yang pertama itu ada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Baru yang kedua ada epididymis untuk mematangkan atau menyimpankan dan mentransportasikan sperma ke vas deferens. Baru yang ketiga itu ada vas deferens sebagai saluran sperma yang akan bermuara ke kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Yang pertama itu ada core terdiri dari atrium, sinister, dan dexter dan mempunyai dinding-dinding tipis. Baru vertikal, sinister, dan dexter. Baru ada vena cava superior dan vena cava inferior. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.